Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan aspek finansial. Jadi, bagi teman-teman yang masih belum tahu apa itu aspek finansial, saya akan menjelaskannya pada video kali ini. Oke? Jadi, aspek finansial merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha, baik dari investasi usaha ataupun investasi awal usaha, dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Nah, itu yang disebut aspek finansial, teman-teman. Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya, ada nggak sih tujuan, manfaat, dan juga kegunaan dari aspek finansial tersendiri? Tentunya ada, teman-teman. Apa sih tujuan, manfaat, dan kegunaan dari aspek finansial itu? Oke, mulai dari tujuan dulu. Ada beberapa tujuan, yang antara lainnya. Yang pertama, untuk mengoptimalkan keuntungan. Lalu yang kedua, untuk manajemen likuiditas. Yang ketiga, untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Yang keempat, efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu yang kelima, manajemen risiko keuangan. Nah, itu untuk tujuan dari aspek finansial. Lalu, apa sih manfaatnya? Oke, manfaat yang pertama, untuk mengambil keputusan yang informasional. Lalu yang kedua, penilaian kinerja perusahaan. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran prestasi karyawan. Yang keempat, kepercayaan dari pihak luar. Yang kelima, perencanaan dan penganggaran. Nah, itu untuk manfaat-manfaat dari aspek finansial. Yang terakhir itu kegunaan dari aspek finansial. Yang pertama itu ada evaluasi investasi. Lalu yang kedua, pengelolaan utang jelas. Lalu yang ketiga, pemantauan arus kas. Yang keempat atau yang terakhir, negosiasi dengan pihak luar. Nah, itu dia kegunaan dari aspek finansial. Nah, coba pahami dan juga baca-baca lagi tentang tujuan, manfaat, dan juga kegunaan aspek finansial. Karena aspek finansial ini sangat berpengaruh dalam pembangunan perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Untuk input dari aspek finansial yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua modal, yang ketiga investasi, yang keempat pinjaman, yang kelima subsidi. Dan output dari aspek finansial yaitu yang satu beban operasional, dan yang kedua beban non operasional, yang ketiga pajak, yang keempat dividen, yang kelima investasi kembali, dan yang keenam pengeluaran pembayaran hutang. Yang dimaksud dengan analisis kelayakan investasi yaitu analisis kelayakan investasi adalah suatu penelitian yang dilakukan pada sebuah proyek, biasanya proyek investasi, apakah dapat dilaksanakan atau tidak untuk mencapai keberhasilannya. Yang harus diperhitungkan dalam melakukan analisis kelayakan investasi yaitu nilai bersih atau net present value, lalu rasio profitabilitas, lalu pengembalian modal investasi, lalu internal rate of return atau yang disebut IRR, dan juga analisis risiko. Baik, poin terakhir yaitu bagaimana cara mengetahui bahwa perusahaan dapat dinyatakan layak atau tidak. Yaitu suatu perusahaan dapat dinyatakan layak atau tidak melihat sejumlah analisis dan evaluasi baik dari segi finansial maupun operasional, yang diantaranya yaitu pertama analisis kelayakan finansial, analisis kelayakan operasional, analisis lingkungan eksternal, kondisi industri dan ekonomi, analisis pasar, kondisi organisasi dan SDM, risiko dan keberlanjutan, analisis cash flow, dan terakhir proyeksi masa depan.